Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di sini dan tentunya kali ini kita masih membahas tentang hal yang sama, yaitu TOEFL preparation. Dan minggu yang lalu kita sedang part A, di mana di sini listening ya. Kekuatan pendengaran kita sangat diutamakan di sini. Dan kita lihat next slide. Ini masih sama dengan slide yang kemarin, di mana di sini menjelaskan bahwa section 1 itu berupa listening comprehension dan part A ada 30 pertanyaan, part B dan part C itu perkiraannya ada sekitar 20 pertanyaan. Kemudian, listening comprehension ini memiliki 3 bagian, yaitu bagian A, bagian B, dan bagian C, di mana part A-nya berupa short conversation yang sudah kita bahas kemarin, dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas part B, yaitu lebih ke extended atau long conversation. Dan di pertemuan kita selanjutnya, insya Allah kita akan membahas part C, yaitu talk, monologue, atau lecture. Next, kemarin kita juga udah diperlihatkan dengan visual seperti ini, di mana listening comprehension itu perkiraannya 30 menit dengan jumlah soal 50 pertanyaan, dan structure itu sekitar 25 menit dengan jumlah soal 40, dan reading comprehension 55 menit 50 pertanyaan. Langsung saja kita masuk ke part B. Apa sih yang bisa kita ambil poin-poinnya? Yang pertama sekali itu yang pasti long conversations. Nah, teman-teman ya, kita bisa membedakan part A, part B, dan part C ini dari bentuk conversationnya. Kalau dia itu pendek atau short, itu berarti part A. Dan kalau longer conversation itu biasanya ada di part B. Nah, untuk one conversation itu biasanya berupa topiknya itu cuma satu ya. Jadi kalau misalnya kita mendengar long conversation sepanjang-panjang apapun itu, dan biasanya cuma ada satu topik. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui apa topiknya, itu perlu penyimakan yang luar biasa ya teman-teman. Kemudian lagi untuk satu conversation itu untuk beberapa pertanyaan. Kalau kita ingat-ingat ya, kita banding-bandingkan dengan part A, banding-bandingkan ya. Kalau part A kemarin itu kan satu pertanyaan untuk satu conversation ya, atau satu percakapan itu satu pertanyaannya. Kalau di part B itu kita akan dihadapkan dengan satu conversation untuk beberapa pertanyaan. Next, 12 detik masih sama untuk menjawab satu pertanyaan. Jadi dikasih jedahnya itu 12 detik. Bukan 12 menit ya, atau 12 jam, bukan. Cuman 12 detik. Dan rentang jumlah soalnya antara 7 sampai 9 pertanyaan. Jadi bisa jadi kita dipertemukan dengan 7 pertanyaan di part B, atau mungkin kita dipertemukan dengan 8 pertanyaan di part B, atau juga 9 pertanyaan di part B. Oke? Dan yang pastinya nanti di global, di total semua pertanyaan di listening section itu ada sekitar 50 soal. Dan bentuk percakapannya itu biasanya berbentuk casual ataupun bisa formal. Jadi dua pilihan ya teman-teman. Ini dia problemnya. Biasanya bercerita tentang academic conversation. Begitu ya teman-teman. Kita tuh harus mendengarkan dengan benar-benar teliti di antara two speaker. Dan kita harus bisa mengambil important detailnya, kira-kira apa sih yang sedang dibahas ya.
mendengarkan dengan saksama dan mengingat poin-poin penting. Nah, seperti itu. Overview question. Jadi, overview questionnya itu akan muncul setelah percakapan selesai. Jadi, ini percakapan panjang ya, longer conversation. Kemudian diakhiri dengan beberapa pertanyaan. Nah, biasanya muncul jenis-jenis pertanyaannya itu, what is the main topic, what are these people, where does this conversation take place, when, what is the relationship between the speakers, what is the man's or woman's occupation, what is one speaker attitude toward the other speaker. Nah, seperti itu. Kemudian ada main topic question. Ada main topic question. Di sini kita harus benar-benar bisa mensummarize pembicaraan dari si speaker. Yaitu jangan sampai kita lengah sedikit pun. Nah, gitu ya teman-teman. Not all conversation begin with so much detail. Katanya gitu. Jadi nggak semua percakapan itu dimulai dengan detail-detail, banyak detailnya. Jadi kita tuh harus sangat konsentrasi penuh di sini karena banyak informasi yang nantinya akan dipertanyakan. Oke, dalam hal ini saya punya beberapa tips ya untuk tambahan aja, yaitu kalau misalnya nih kita dihadapin sama part B, kemudian kita bingung apa yang mau dilakukan. Nah, hal yang harus pertama kali dilakukan adalah ketika narator menyampaikan petunjuk untuk menjawab bagaimana cara menjawab part B, nah kita itu matanya arahkan ke pilihan jawaban. Jadi dari pilihan jawaban itu kita bisa menerka-nerka nih, kira-kira pertanyaannya tentang apa gitu. Dan yang kedua, tipsnya itu kita harus berkonsentrasi pada kalimat pertama agar teman-teman bisa menebak topik pembicaraannya gitu. Kita bisa lah ya sedikit menerka-nerka. Dan tips yang ketiga itu pertanyaannya kebanyakan itu ada what, when, where, who, why, how ya. Jadi di sini ada 5W 1H, WH question. Dan tips yang keempat, kita harus mengingat detail. Jadi detail-detail yang penting tadi ya, seperti misalnya siapa yang sedang berbicara, itu kita harus ingat. Kemudian topik apa sih yang sedang dibicarain, terus nama tempatnya, tanggal, angka-angka, itu perlu diingat. Dan terakhir nih, jangan habiskan waktu untuk mengartikan kata per kata, karena nantinya teman-teman akan kehabisan waktu lebih dari beberapa detik ya. Jadi menghabiskan waktu kan. Jadi kalau memang rasanya sulit, maka fokuslah ke yang lain. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide yang sudah tampil di layar monitor. Di sini ada nomor 31, 32, 33, dan 34. Seperti yang tadi dibilang, kita disuruh fokus sama pilihan jawaban. Kita lihat di sini ada nomor 31, she's a senior. Bisa jadi pertanyaannya who. Nah, gitu ya. Kemudian how to transfer. Bisa jadi pertanyaannya what. Kemudian ada 3, 5, 8, 10. Bisa jadi pertanyaannya how many. Kemudian ada American literature. Word. Bisa jadi pertanyaannya what. Nah, seperti itu. Kira-kira langkah selanjut kita apa ya? Nah, kita akan mengerjakan contoh dari part B pertanyaannya. Kita ready untuk mendengarkan? Oke, kita dengarkan di setelah ini.